Sahabat yang dirahmati Tuhan, kenapa ya setiap mengikuti perdebatan mihana akal kami malah semakin bodoh, tapi kami tetap berusaha untuk mengerti, dan semakin kami mencoba mengerti semua perkataannya, maka semakin saya kehilangan akal. Karena orang ini tidak ingin Tuhan yang mereka sembah dimiliki orang lain, karena tidak ada Tuhan yang benar kecuali Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan itu hanya berada di bangsa Israel saja. Jika di luar bangsa Israel, maka Tuhan itu berhala. Ini kata pengantar agar setiap yang berkunjung dalam diskusi mihana agar bisa paham bahwa mihana sedang menciptakan Tuhan yang rasis kepada bangsa di luar Israel. Sementara aku, kamu, dan siapapun pasti yakin bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh bangsa-bangsa itu pasti hanya ada satu saja. Tapi pengajaran mihana berbeda dari semua keyakinan itu. Tiap malam juga, dan juga pun pakar-pakar Islam sih sekelas Bang Zuma udah pernah sama Kak Mikana, Yusuf PI, semua, Yonatan Nandar nih. Sekarang saya pengen bergeser nih, kita coba jangan pakai data sekarang. Saya pengen ngajak secara logika dulu dah Kak Mikana. Karena data nih udah tiap malam, dan saya pikir nggak ada perkembangan daya pikir baik dari orang Muslim maupun dari saudara Kristen sendiri. Data udah tiap malam dibahas nih, literasi bahasa, manuskrip semua. Tapi arah yang diinginkan, pencapaian kita dalam pencerahan yang sebenarnya ingin kita tuju itu di mana? Kalau sekedar hafal-hafalan data, oke, bisa, saya itu, ayo kita kupas semua data, semua bahasa. Tapi saya pikir udah ratusan kali ini dibahas gitu. Contoh, saya kasih dulu nih satu tema. Tuhan menurut saya adalah Maha Kuasa. Dia memiliki kesucian yang tidak dapat dicemari, baik berupa kelemahan secara wujud manusiawinya, secara kekuasaannya, jadi saya pengen tolong jelaskan sekarang, boleh secara singkat, boleh juga secara narasi yang lengkap. Hal yang paling membuat Kak Mikana itu sangat meyakini Tuhan Yahweh Yeshua HaMashiach itu benar-benar sebagai satu entitas Tuhan yang benar-benar Maha Kuasa. Yang paling membuat Kakak Mikana itu sangat yakin, gitu loh, secara dari hati nurani, bukan dari data, bukan dari kitab, dari hati nurani. Itu apa? Abraham menyebut Tuhannya dengan nama Iluh, ya. Transliterasinya pindah ke bahasa Ibrani menjadi Eloah. Masuk transliterasinya pindah ke Aramaik menjadi Allah. Masuk bahasa Nabatin menjadi Nabatin ini adalah bahasa akar bahasa Arab modern menjadi Al-Ilah, lalu menjadi Allah ke bahasa Arab modern yang nanti digunakan di abad-abad itu ya, begitu Islam turun. Makanya Deta Wahyu katakan kalau ada orang Kristen menghina Allahnya orang Islam, berarti dia menghina Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena satu transliterasi. Tapi saya akan skip itu. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Ya, selamat sore menjelang malam, Ali. Malam Kak Mikana. Kaget juga langsung diangkat nih. Langsung masuk. Oh, jadi maunya lama gitu ya, Bang ya? Enggak, biasanya antri. Tiap malam saya antri, gak pernah ini. Enggak. Oh, gitu ya. Bersyukurlah kalau kamu punya kesempatan di hari ini, asik. Kak Mikana. Saya ini kebetulan barusan nih. Barusan kan ada yang naik terus nanya gak jelas tuh barusan. Yang diturunkan nih sama Jangan itu nih lagi yang disambung. Ya, tolong. Enggak. Bukan yang lain ada itu. Pertanyaanmu enggak? Bukan tentang itu. Itu memberi ide saya, memberikan pengajaran nih begini. Di dalam Islam, kadang Kak Mikana kan membahas tentang teori di dalam Al-Quran nih. Terus ditanyakan hal-hal yang menurut saya nggak perlu ditanyakan seperti barusan saudara itu yang bertanya gitu loh Kak Mikana. Kamu mengerti nggak sih apa yang saya tanya selama ini? Bedakan bertanya tentang praktikal, di mana Tuhanmu itu menyelamatkan. Masa ditanya, kalau rupa seperti manusia punya apa? Apakah rambutnya ada? Apakah ada hidungnya? Ya itu pertanyaan itu. Saya sekarang kasih satu kesempatan Kak Mikana mau bertanya tentang apa aja di Al-Quran. Saya kasih literasi. Coba, apa satu hal aja. Oh, tidak saudaraku, kamu saja yang bertanya. Karena saya
pengen membahas kitab suci saya. Oke. Hah. Iya, sebenarnya saya tidak tertarik membahas kitabmu, saudaraku. Tapi kalau ada yang bertanya di sini, kita sudah jawab. Kemudian dia mirroring terhadap imannya. Wajar saya bertanya balik, Bang. Tapi sejujur-jujurnya ini saya kasih tahu sama kamu. Mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak tertarik membahas kitabmu. Itulah kenapa saya jarang naik ke room-room debates muslim. Buat apa? Ya karena kalau saya naik ke sana, yang ditanya juga kitab saya. Di sana juga yang dibahas Alkitab. Ya mending mereka bentar dulu, bentar. Ya. Kamu tahu nggak kenapa saya jarang naik ke room debates muslim? Karena di room mereka itu yang dibahas Alkitab dengan cara yang salah. Kita naik pun ke sana yang ditanya tentang Tuhan saya. Ya mending saya buka room, mereka datang ke sini. Karena apa? Saya naik ke sana pun kalau dibilang tanya tentang kitab saya, mohon maaf saya tidak tertarik sebenarnya. Kamu aja dulu yang nanya. Kalau saya sudah jawab, terus kamu ngeyel dan mirroring ke kitabmu, padahal kan saya membahas Tuhan saya, wajarlah di situ saya bertanya sehingga diskusi dua arah begitu, sobat. Ya, Silakan. ide itu muncul barusan terlintas sih spontan gitu, spontan. Enggak saya pikir sebelumnya, itu spontan saya gitu terhadap ide muncul dari pertanyaan saudara tadi yang menurut Kak Mikana kamu gak penting nanya itu. Makanya saya spontan punya ide, coba sekarang Kak Mikana yang nanya. Nah, tapi karena gak mau ya udah kita bahas sesuai tema. Tema kita apa nih? Ya di situ Yahweh Yeshua versus Allah. Jadi Yahweh Yeshua itu bukan Allah. Berbeda. Itu dua oknum yang berbeda. Ya. Allah itu nama ilah bangsa Arab, sedangkan Yahweh Yeshua adalah nama yang diberitakan oleh nabi-nabi. Ada kurang lebih nabi dan rasul dan raja memberitakan, memuliakan nama Yahweh Yeshua. Ya. Pembahasan itu baik secara data, bahkan manuskrip tentang juga dengan literasi bahasa dari bahasa Aramaik, bahasa Ibrani kan udah ratusan kali dibahas nih. Tiap malam juga, dan juga pun pakar-pakar Islam sih sekelas Bang Zuma udah pernah sama Kak Mikana, Yusuf PI, semua Jonathan Nandar nih. Sekarang saya pengen bergeser nih, kita coba jangan pakai data sekarang. Saya pengen ngajak secara logika dulu dah Kak Mikana. Karena data nih udah tiap malam dan saya pikir nggak ada perkembangan daya pikir baik dari orang Muslim maupun dari saudara Kristen sendiri. Data udah tiap malam dibahas nih, literasi bahasa, manuskrip semua. Tapi arah yang diinginkan, pencapaian kita dalam pencerahan yang sebenarnya ingin kita tuju, itu di mana? Kalau sekedar hafal-hafalan data, oke, bisa. Saya itu, ayo kita kupas semua data, semua bahasa. Tapi saya pikir, udah ratusan kali ini dibahas gitu. Dan nggak nyampe gitu arah diskusi iman kita tuh nggak nyampe. Sekarang yang pengen saya ajak gini Kak Mikana, tentang hakikat Tuhan itu sendiri nih. Perbandingan kita kan perbandingan lintas iman nih. Jadi saya bahas Tuhan secara iman saya, Kak Mikana juga bahas Tuhan dari iman Kak Mikana tanpa ada kita saling ngeyel. Karena begini, ketika Kak Mikana nanti menjelaskan, andaikan nggak sesuai dengan ekspektasi saya jawaban itu, maka saya nggak boleh membantah itu. Karena satu, keyakinan kita emang beda, yang kedua yang jelas pemahaman kita juga beda. Contoh, saya kasih dulu nih satu tema. Tuhan menurut saya adalah Maha Kuasa. Dia memiliki kesucian yang tidak dapat dicemari, baik berupa kelemahan secara wujud manusiawinya, secara kekuasaannya nih seperti ini. Kemampuan Tuhan untuk mengatur apapun menurut yang Dia inginkan, bukan menurut yang diinginkan umatnya. Sedangkan di Kristen, Tuhan yang dijadikan permasalahan dari dulu adalah gara-gara Tuhannya Kristen itu mempertuhankan manusia. Kan itu yang dibahas tiap malam nih Kak Mikana. Jadi saya pengen tolong jelaskan sekarang, boleh secara singkat, boleh juga secara narasi yang lengkap. Hal yang paling membuat Kak Mikana itu sangat meyakini Tuhan Yahweh Yeshua HaMashiach itu benar-benar sebagai satu entitas Tuhan yang benar-benar maha kuasa. Yang paling membuat Kakak Mikana itu sangat yakin, gitu loh, secara dari hati nurani, bukan dari data, bukan dari kitab, dari hati nurani. Itu apa? Loh, Abang, dari hati nurani. Karena hati nurani kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Landasan iman kami adalah Holy Bible, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Mohon di-mute dulu ya. Teman-teman yang typing di bawah, semangat ya. Terima kasih
bantu tatap layar saudaraku ya, bantu tatap layar, bantu share-share, bantu posting ulang ya. Buka kameranya. Ini kemana dia? Tunggu. Ah. Saya mau mute nih, malah hilang kamera. Ya saya mute aja, saya mute dari sini. Oh gitu, ya siap. Oke, ayo. Landasan iman kami adalah Holy Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh melenceng dari situ, tidak boleh keluar dari situ saudaraku. Jadi standar kebenaran itu adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya sangat meyakini bahwa hanya Yahweh Yeshua lah sang pencipta sang juru selamat? Karena mohon maaf dengan segala hormat, dari ribuan keyakinan di dunia ini, hanya keyakinan kami, yaitu Tuhan kami lah, yaitu Yahweh Yeshua, yang datang menampakkan diri, menyatakan diri kepada umat manusia di dunia ini, disaksikan oleh banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Wow, thank you Keserko. Adonai Yesus Hamasiah bless you abundantly. Ya, thank you. Bantu tetap layar saudaraku ya, terima kasih. Jadi saudaraku, bayangin coba, ribuan keyakinan di dunia ini, hanya Tuhan yang kami sembah yaitu Yahweh Yeshua, yang datang menampakkan diri kepada umatnya, disaksikan oleh banyak nabi, rasul, dan orang Israel. Itulah buktinya kalau Tuhan yang kami sembah itu nyata dan berkuasa. Kalau yang lain, agama-agama lain, tidak pernah Tuhannya menampakkan diri. Bukan hanya agama Islam. Bukan hanya agama Islam, Tuhannya tidak pernah menampakkan diri. Tapi agama-agama yang lain, Tuhannya tidak pernah menampakkan diri. Mereka tidak pernah jumpa sama Tuhannya. Hanya di keyakinan kami. Makanya Raja Daud, ya Raja Salomo, Nabi Mose, Nabi Jonah yaitu Yunus, Nabi Zakaria, Rasul Yohanan, Rasul Saul, mereka tuh jumpa sama Tuhan bos. Ada yang berjumpa dalam rupa api di semak duri, ada yang berjumpa dalam rupa manusia yaitu Abraham, Adam, Nuh, ya. Kemudian ada yang berjumpa dalam rupa cahaya, ada yang berjumpa dalam rupa malaikat. Itulah buktinya kalau Tuhan Yahweh yang kami sembah itu nyata ada dan berkuasa. Sedangkan agama-agama lain, Tuhannya tidak pernah menampakkan diri, Tuhannya tidak pernah, ya, ketika dipanggil tidak ada jawaban dalam suara. Ini kalau nabi-nabi memanggil, ya Yahweh dengarkanlah suara permohonan kami. Yahweh datang dari Samaim untuk menjawab doa-doa umatnya. Itulah buktinya kalau Tuhan yang saya sembah itu nyata. Terbukti saudaraku dengar, ya. Nabi Mose menulis dalam kitab Torah. Beliau berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, yaitu Keluaran 33:11. Karena Tuhan datang menampakkan diri. Nabi Mose membelah laut dengan kuasa Yahweh. Tapi nyatanya saudaraku, mohon maaf dengan segala hormat, kenapa kitab saudara di abad ke-7 muncul membahas juga tentang Nabi Musa, Nabi Mose yang orang Israel yang membelah laut dengan kuasa Yahweh, tetapi dalam kitabmu malah diubah jadi yang berkuasa itu adalah Allah. Padahal Nabi Mose itu Musa tidak pernah menyembah Allah saudaraku. Itu faktanya, mohon maaf, aku tidak menyebarkan hoax. Karena saya punya kitabnya ini. Ini kitab Nabi Mose saudaraku yang ditulis Nabi Mose ini. Masih ada ini. Ada 5 kitab yang ditulis Nabi Mose, yaitu Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Itulah kitab Torah saudaraku. Tapi dalam kitabmu malah membahas tentang Torah juga. Padahal Nabi Musa tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab. Itulah buktinya Tuhan yang sesembah itu maha kuasa. Bahkan dari keyakinan lain juga ikut membahasnya. Wow, haleluya, haleluya. Nah, itulah buktinya kalau Tuhan yang sesembah itu berkuasa. Inilah yang saya beritakan. Jadi ada poin yang saya sampaikan di sini saudaraku, ya. Bahwa di dalam nama Yahweh Yeshua ada keselamatan, ada pertobatan, penghapusan dosa dan keselamatan. Dan sudah terbukti bahwa Yahweh Yeshua itu membawa umatnya ke Samaim. Siapa? Nabi Mose, Nabi Elia, Nabi Henok, ya, dan umat yang lain. Disaksikan oleh banyak rasul-rasul. Bukan hanya satu rasul, bukan hanya satu nabi yang bersaksi. Kalau justru saudaraku, kalau penulis kitab suci kami ini hanya satu nabi, itu layak dipertanyakan, betul nggak ini dia melihat Tuhan atau cuma ngaku-ngaku? Betul nggak dia berjumpa sama Tuhan atau cuma ngaku-ngaku? Ternyata bukan satu nabi yang nulis isi kitab suci kami. Ada 40 nabi dan rasul hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi mereka semua secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Yeshua Hamasiah. Dia sang pencipta, sang juru selamat yang datang menampakkan kekuasaannya kepada mereka dan ditulis dalam kitab suci. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Yahweh Yeshua sang pencipta, sang juru selamat. Itulah yang saya beritakan di sini saudaraku, agar manusia percaya kepadanya, ya. Tapi itu yang saya beritakan, kalau kamu percaya itu karena karya Roh Kudus, bukan karena kuasa saya. Tapi tugas saya diberikan untuk memberitakan namanya. Karena Roma 10:13, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada dia kalau tidak ada yang memberitakan? Maka Tuhan Yeshua Hamasiah mengutus saya untuk memberitakan namanya, agar penduduk bumi berseru kepada nama Yahweh agar kamu selamat. Oh, haleluya. Nah, begitu saudaraku, silakan.
Oke, saya tanggapi. Banyak sih poin kalau saya bahas satu-satu poin yang eh, saya tanggapi itu banyak kami karena cuman sesuai tadi kata saya, ketika saya meminta suatu pendapat, maka saya tidak akan ngeyel. Saya udah akan menerima. Tadi saya mintakan secara hati nurani Kak, apa yang membuat Kakak itu begitu yakin dengan Tuhan Kakak itu benar-benar. Terus jawabannya kan gini, saya membacanya dari firman. Membacanya dari Bible, kitab intinya. Membaca dari firman itu sehingga memiliki keyakinan itu. Nah, seandainya di dalam firman itu sendiri terdapat perbedaan, apa hati Kakak Nurani tidak mempertanyakan atau mencari tahu? Contoh nih, kan ada di firman yang mengatakan, akulah rasul, akulah utusan, tapi di kitab yang lain mengatakan Kakak bukan mengatakan firmannya yang salah, tapi asumsi Kakak yang merujuk bahwa Tuhan menunjukkan dirinya adalah Bapa itu sendiri. Padahal di satu ayat yang lain, firman itu menunjukkan bahwa Yesua Hamasia atau yang kita sebut Yesus secara gampangnya untuk menyebutkan, pribadi saya menyebut biar gampang ya, meskipun Kakak gak mau menyebut Yesus, saya hanya mengambil gampang. Itu dia mengatakan saya utusan. Saya utusan. Apakah tidak pernah terlintas di nurani Kakak itu untuk mempertanyakan kenapa ada dua ayat yang bertentangan? Coba Kak. Oke, saudaraku, terima kasih. Saya mute dulu ya supaya tidak berisik. Saudaraku yang baik hati, saya sudah membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya mulai baca kitab suci itu ya waktu SMA saya pernah baca. Walaupun kami tidak pernah diajari tentang kekristenan, bahkan saya tidak merasakan sekolah minggu. Kami itu latar belakangnya dari orang yang tidak religius, tidak mengerti tentang agama. Bahkan kami dulu dituduh tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Tapi sejak 2015 saya baca kitab suci berurutan, ya. Saya rajin membaca. Dan saya pertanyakan juga, kamu pikir ketika saya baca kitab saya langsung imani saja? No. Sering saya bertanya ketika saya baca, Tuhan, apa ini maksudnya? Kok gini ya Tuhan? Kan gitu. Tapi kita bertanya, saudaraku, kepada Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita sendiri. Waktu Yesus dikatakan utusan, ya, memang ada. Dia disebut diutus, bukan utusan ya, diutus. Tapi jangan lupa ada juga ayat yang lain yang menjelaskan Yesua HaMasiah itu adalah Elohim itu sendiri, sang juru selamat, sang pencipta itu sendiri. Jadi saudaraku, sebelum kamu ajarin saya seperti itu sudah saya lakukan. Bahkan saya catat dulu. Tuhan, ini apa artinya? Kok gini ya Tuhan? Apakah engkau seperti ini Tuhan? Saya tanya itu. Dan Tuhan menjawab saya. Melalui apa? Melalui penyingkapan-penyingkapan, melalui anak-anaknya yang sudah mengerti. Dikasih tahu jawabannya. Makanya saya semakin cinta Tuhan. Nah, orang yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak akan pernah murtad dari Adonai Yesua HaMasiah. Orang yang pindah agama itu karena nggak ngerti kitab suci, sekalipun dia baca terjemahan LAI, kalau sungguh-sungguh dia membaca, nggak mungkin dia pindah agama. Saya ini dulu baca terjemahan LAI berulang-ulang, ya. Tapi saya tidak pernah berniat untuk pindah agama. Dulu itu, waktu saya tidak ngerti firman Tuhan, saya pernah masuk ke agama lain, walaupun bukan dalam waktu yang lama. Karena saya tinggal di rumah orang non-Kristen, saya diajak, ayo masuk ke agama kami saja, katanya. Ya udahlah, waktu itu masih labil, ya kan, umur masih 20-an, ya. Masih 21, ya kan? Masuklah ke agama mereka umur 21, 22 itu, ya kan? Karena sekarang sudah tua. Oke, jadi gitu saudaraku. Saya sudah pertanyakan dan Tuhan menjawab saya. Ingat ya, firman Tuhan itu memang harus kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan hanya berdasarkan satu ayat lalu kamu menyimpulkan siapa itu Tuhan Yesus HaMasiah. Apalagi bagian Yohanan 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesua HaMasiah yang telah diutus. Oh, langsung menyimpulkan, oh ini dia cuma utusan, bukan Tuhan. Oh, berhenti dulu, jangan sampai di situ bro. Lihat ayat-ayat yang lain. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kamu mengenal siapa itu Adonai Yesua HaMasiah. Dia adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri, saudaraku. Nah, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, buka mikrofonnya, saya arahkan untuk membuka mikrofon. Baik, intinya kita semua sama-sama tidak perlu kita cari pembenaran. Anggap saja Kak Mikana benar. Kalau yang mendengarkan, yang mengikuti ini sudah tahu mana yang benar, baik dari Kristen maupun dari Muslim. Jadi saya pengen tahu narasinya aja. Terus yang kedua nih, tadi disinggung juga, kenapa di kitabmu menyinggung tentang cerita Musa, tentang cerita kitab saya? Di kitabmu kenapa ada itu? Bukan Islam itu mengkopi cerita dari kitab yang lain, Kak. Tapi dalam keimanan kami, Islam datang itu memang menyempurnakan.
agama-agama yang sebelumnya. Makanya di dalam kepercayaan kita, Islam itu adalah agama terakhir. Dan Allah itu pun, Tuhan kita, menurunkan pun nabi terakhir. Itu dalam keimanan kita. Jadi, masuk akal loh kalau Al-Quran itu merevisi atau menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Yang aneh itu kalau Bible, kalau kitab Kak Mikana yang merevisi Al-Quran itu yang keliru. Karena Al-Quran itu yang terakhir. Nah, ketika Tuhan itu mengutus nabi, menurunkan kitab, misalkan dari Taurat, ketika terjadi penyimpangan Taurat, dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada, Tuhan kemudian menurunkan nih nabi sebagai petunjuk berikutnya dengan kitab yang baru untuk merevisi dari kitab Taurat ke Zabur. Setelah Zabur diubah-ubah, banyak perubahan, banyak dilanggar, turunlah kemudian Injil atau Bible atau kitab Kak Mikana itu. Setelah kitab Injil atau Bible juga mengalami banyak perubahan, terjadi kontradiksi ayat, terjadi banyak penafsiran, terjadi banyak revisi, ada perjanjian lama, perjanjian baru yang penulisnya ini intinya. Jadi maka Allah mengutus kembali nabi yang terakhir untuk apa? Untuk menyempurnakan perubahan itu. Jadi wajarlah, bukan. Jadi kalau Kak Mikana bilang, kenapa kitabmu kok membahas kitab kami? Kenapa kok membahas Musa, membahas segalanya? Karena di dalam keimanan kami, hak dari kitab kita adalah memang menyempurnakan agama dan kitab-kitab sebelumnya. Itulah Kak. Saya nggak mau dibantah ini karena saya juga nggak membantah narasi Kak Mikana. Kita langsung ke fokus pertanyaan yang lain. Karena kalau kita bantah-bantah nggak selesai Kak, karena saya sudah paham nih. Narasi Kak Mikana kalau saya jabarkan dari awal pasti salah semua menurut saya. Begitupun dengan narasi saya. Tapi kita gunakan mengkaji hati nurani itu dah Kak. Hati nurani kita sendiri-sendiri. Kalau menurut Kak Mikana memang mau belajar nih, harusnya semua ucapan itu bukan untuk dibantah, tetapi untuk dicerna, untuk dipikirkan kembali. Gitu. Bukan untuk dibantah. Terus yang kedua Kak nih. Yang kedua, yang pertanyaan saya yang selanjutnya ya. Tentang penyalipan, hal yang paling krusial tentang lintas iman yang banyak menjadi pertanyaan nih tentang penyalipan nih Kak. Ketika sang firman mohon maaf dengan segala hormat, saya potong dulu supaya jangan melebar kemana-mana topiknya ini. Loh, jangan begitulah brother, kamu dengan seenaknya memfitnah yang slender kitab kami lalu langsung kamu bilang, ini nggak usah dibantah. Oke, silakan. Iya, kamu dengan seenaknya ya slender isi kitab kami, lalu kamu bilang, ini nggak perlu dibantah ya Mikana. Kalau kita mau bantah-bantahan, ayo. Oke. Kalau kita mau banyak membahas tentang topik, kita harus sanggah berdasarkan data. Dengar, kita harus sanggah berdasarkan data. Ya. Oke. Yang pertama, saya tadi bilang kita nggak mau pakai data, Kak. Kita mau pakai logika untuk malam ini. Rencana saya. Tapi kalau memang mau bicara data, oke, silakan. Enggak. Oh, jadi barusan saudara yang panjang kali lebar, tinggi kali lebar itu narasi-narasimu berarti itu semua asumsi alias fitnah ya? Oh, nggak apa-apa. Oh, ternyata cuma fitnah guys, jadi nggak perlu disanggah. Asumsi kakak kan, silakan. Lo kan kamu bilang itu berdasarkan pemikiranmu, artinya cuma dalam pikiranmu, nggak berdasarkan data. Saya bilang tadi, bukan pemikiran saya. Dalam keimanan kami dijelaskan, Al-Quran datang sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Agama Islam datang sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Itu Kak. Kalau kita bahas ini, satu malam pun selesai. Silakan. Oh, iya ya. Di-mute dulu. Iya. Gini aja langsung jawab. Siap. Karena ya, di dalam kitab suci, Kejadian sampai Wahyu, ya. Oke, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, kitab mana saja? Kitab apa aja? Kitab apa aja? Kitab Weda juga. Selama yang benar di dalam kitab itu, Islam tidak merubah. Tetapi apa yang salah di dalam agama sebelumnya, di dalam kitab sebelumnya, Islam menyempurnakan dalam hal keimanan kita. Jadi nggak semua apakah yang juga bentar, jawab dulu kitab apa saja yang disempurnakan oleh kitabmu? Apakah kalau semua? Oh, apakah termasuk kitab Weda dan kitab Tripitaka? Semua kitab, semua agama. Silakan sebutkan apapun, semua kitab dan semua agama. Oke. Ternyata katanya semua kitab saudaraku. Tripitaka, Weda juga. Tapi kenapa isi kitabmu cuma membahas kitabnya orang Israel? Ini kamu sedang bertakiah ya?
Jangan berdusta saudaraku. Sedangkan di dalam kitabmu ada nggak membahas kitab Weda dan kitab Tripitaka? Terdiam membatu. Ya, saya nunggu. Kalau sudah suruh jawab, saya jawab. Takutnya Ya, saya silakan. jawab memotong pembicaraannya. Ya udah silakan. Adakah kitabmu membahas Tripitaka dan kitab Weda? Kitab, saya terangkan tentang kitab saya ya. Kitab Al-Quran itu adalah hujah. Artinya adalah petunjuk bagi umat kita dan orang-orang yang mau berpikir menurut keimanan kami. Jadi kalau tidak mungkin kitab Al-Quran sebagai hujah untuk semua manusia menyebutkan tentang kitab Weda, tentang kitab Pitaka, tentang bahkan di dalam Al-Quran pun kita malah diwajibkan untuk mengimani. Saya pindah dulu Kak, rame Kak. Kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Tapi mengimani itu bukan berarti membetulkan. Karena mengimani itu pun bukan mengambil isinya secara bahwa itu sudah benar semua. Iman itu artinya benar kitab itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi karena udah ada perubahan, udah tidak murni lagi, datanglah Islam sebagai menyempurnakan. Saya nggak memfitnah, saya bilang dari iman saya. Saya nggak memfitnah agama kakak gitu loh. Saya mengklaim itu dari agama saya, dari keyakinan saya. Agama saya mengklaim Islam membenarkan agama-agama sebelumnya. Islam menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kakak tidak terima, kasih contoh. Kasih bantahan di sana. Bohong nih kalau Islam itu mengatakan membetulkan agama sebelumnya. Kasih contoh di mana kebohongan saya, di mana dusta saya, di mana fitnah saya. Apa yang Islam fitnah dari agama-agama sebelumnya? Apa yang Islam dustakan di kitab-kitab dengan kitab-kitab sebelumnya? Bahkan nih, Yesua Hamasia atau Yesus itu disalib, dibunuh. Islam yang membenarkan itu bukan Yesus, itu bukan Yesua, itu orang yang diserupakan. Itu pembelaan Kak, bukan malah kita itu malah menjerumuskan Yesua. Kalau menjerumuskan Islam harusnya iya betul itu memang yang dibunuh Tuhannya. Malah kita membenarkan, kita membela untuk menjaga kehormatan Yesua itu sendiri, kesuciannya supaya tidak tercemar, maka dibela oleh Islam. Itu bukan Yesua, itu orang yang diserupakan. Yesuanya nggak dibunuh, Yesuanya diangkat oleh Allah. Yesuanya diangkat ke langit. Jadi tetap suci, sosok dari Yesua itu sendiri suci. Tidak tercemar dengan sosok Tuhan kok bisa dibunuh sama ciptaannya. Sosok Tuhan kok bisa lari. Kok bisa merasakan takut, bisa minta ampun. Mana kuasanya? Sedangkan Tuhan itu maha kuasa. Entah dia mau menjelma menjadi apapun kekuasaan. Tuhan itu tidak boleh tercemar kesuciannya. Kecuali ini, Yesua Hamasia itu datang. Bunuhlah saya. Supaya saya bisa menebus dosamu. Ayo, bunuh saya. Kapan waktunya? Persiapkan tempatnya. Persiapkan ritualnya. Ini enggak. Ini malah lari, dicari, ditangkap, dibunuh. Itu pun dengan cara yang hina. Tapi Islam datang untuk membela. Itu bukan Yesua loh. Itu orang yang diserupakan, orang yang dikutuk. Maka sosok dari entitas Yesua sendiri bahkan tidak tercemar, Kak. Justru kehormatannya terjaga oleh Islam. Kenapa malah dibilang Islam memfitnah gitu loh. Ini gimana sih kok panjang lebar kali tinggi ini kemana-mana? Oke bentar dengar dulu ya. Makanya jagalah pembicaraanmu ya. Kita harus sabar memang melayani orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah tadi saudara berstatement. Kenapa kitab kami membahas Nabi Musa? Karena kitab kami menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jangan dipotong dulu, sabar. Dari tadi kamu sudah panjang kali lebar kali tinggi, tidak ada dapat poin, kosong semua. Tadi saya membahas Nabi Musa yang membelah laut. Dia membelah laut atas kuasa Abba Yahweh, Elohim Yeshua yang maha kuasa. Dan itulah buktinya Tuhan yang saya sembah itu nyata, ada dan berkuasa. Dan juga keyakinan lain membahas Nabi Musa, tapi melupakan siapa yang berfirman kepada Nabi Musa. Lalu kamu mulai menyanggah, bilang gini, kenapa kitab kami membahas Nabi Musa? Karena kitab kami penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tidak menyanggah itu menjelaskan, Kak. Sabar dulu. Lalu saya tanya, kitab apa saja? Sabar. Ini kalau saya berbicara semua selalu ada poin dan data. Ya, jadi jangan dipotong dulu. Dari tadi kamu sudah panjang kali lebar, kali tinggi kamu berbicara sampai 15 menit.
Kitab apa saja yang disempurnakan sama kitabmu? Saya tanya tadi. Kamu bilang semua kitab-kitab. Oh, kitab Hindu Buddha juga? Iya, kamu bilang. Oh, ada kitab Tripitaka dan Weda. Ternyata yang kamu bilang dari tadi, kitab kami menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Loh, kenapa nggak juga Weda sama Tripitaka? Itu artinya kamu tidak sesuai dengan data. Kamu hanya asumsi, ya, asumsi serampangan. Kitabmu itu hanya membahas tentang kitab kami. Ada nggak membahas kitabnya orang Hindu Buddha? Kan nggak ada. Terus ya, artinya sudah terbukti. Semua statement dari Ali Al-An ini tidak sesuai dengan data. Mohon maaf dengan segala hormat. Sebutkan satu aja yang tidak sesuai data, langsung saya tanggapi. Satu Ya. aja. Tadi kamu berstatement semua kitab-kitab ya disempurnakan oleh kitabmu, termasukkah Weda, Tripitaka sama Weda? Saya bilang, ya. Iya, kamu bilang ternyata dalam kitabmu tidak ada membahas Weda sama Tripitaka. Bentar, nggak usah tuh lagi dulu, nggak usah. Udah terbukti nggak ada, nggak usah lagi. Jangan berulang-ulang, jangan repetitif. Bolak-balik di situ mulu, nggak habis waktu. Ya, bukan cerewet, harus tegas. Bukan berarti ketika kita dia mendengarkan ya, saya menghormati lawan diskusi saya dengarkan tadi dia loh sampai 15 menit ya. Sama Artinya, saya juga. iya, kalau saya berkata tuh apa yang tertulis. Saudara, yang pertama slender, fitnah ya, bahwa ternyata tidak semua kitab-kitab dibahas di dalam kitabmu ya, tidak menyempurnakan semua kitab-kitab. Yang kedua, slender itu kamu tahu apa? Fitnah. Yang kedua, ternyata kitabmu itu membahas Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau betul kitabmu menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil, di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, di dalam Taurat, Torah, Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Di dalam Injil, Shema Israel, ya, Markus 12 ayat 28 sampai 32. Shema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Mazmur 96 ayat 5, Raja Daud menuliskan di dalam kitab Tehillim yaitu Jabur. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Oke, sekarang pertanyaan saya. Karena dari Taurat, Zabur, dan Injil, inti dari kitab itu adalah Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kita harus mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Di Ulangan 6 ayat 14 sampai 15, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20. Tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini, siapapun itu. Ya, termasuk nama ilah bangsa Arab. Kalau masih menyembah itu, maka akan binasai dan namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Pertanyaan saya, lalu apa yang mau disempurnakan sama kitabmu? Mau mengubah nama Yahweh? Mau melupakan nama Yahweh? Ya, silakan. Saya jawab. Perubahan nama Yahweh itu sendiri dari Elohim, dari Yahweh itu udah dibahas oleh Yonatan Nandar secara logat bahasa, secara semuanya udah dibahas sama Ustadz Yusuf P.I, udah dibahas sama Yonatan Nandar, udah dibahas, bahkan sampai bilang gini nih, kitab yang sebelumnya dari sebelum firman dari Yesus meninggal sampai dituliskannya Bible ini berjarak sekian tahun tuh sudah dibahas, Kak. Penonton kita udah cerdas, ingat semua jawaban itu dan diskusi itu. Jadi saya nggak masalah kakak itu mau mengklaim bahwa satu-satunya Tuhan itu Elohim, Tuhan itu Yahweh. Itu nggak masalah. Seandainya Elohim itu merujuk Ini aja, mohon maaf, saya langsung potong. Tunjukkan data nama Yahweh berubah menjadi Allah. Ada firman Yahweh, dia akan namanya berubah menjadi Allah. Silakan pakai data, jangan pakai asumsi. Oke. Bingung juga ya, gini. Ya bingung lah karena kamu tidak punya data, hanya bisa fitnah. Bingungnya gini, Kak. Saya nggak bisa sebuah kitab yang diturunkan, kitab suci yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri harus ikut aturan dari Kak Mikana. Apapun yang Kak Mikana tanyakan harus ada di kitab saya. Di mana kitabmu ada menulis Weda? Di mana kitabmu ada menulis ini? Sekarang banyak kalau itu dijawab satu-satu dan harus ada, maka hilanglah kesucian Al-Quran, Kak. Karena gini, seandainya di Al-Quran dituliskan semua pun pasti akan ada katanya nih Al-Quran sebagai hujah, sebagai petunjuk. Mana penjelasannya tentang kesehatan, kedokteran? Pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama kayak saudara tadi, waktu mau bertanya kakak sudah bilang, pertanyaanmu gak penting. Udah langsung di justice seperti itu tadi kan. Sama seperti sekarang nih. Sekarang kakak minta data, mana di Al-Quranmu, mana di data kitabmu, Yahweh berubah jadi Allah. Apa Islam harus ngikuti pola pikir? Allah itu harus menciptakan kitab sesuai pola pikir kakak nih. Kalaupun misalkan nih ditulis,
Wahai umat manusia, sebutan Yahweh sekarang saya ubah menjadi Allah. Seandainya itu pun benar-benar ada, pasti nanti masih akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sama seperti kakak tadi. Itu nggak penting. Makanya Al-Quran itu membahas petunjuk, hal yang benar-benar penting. Bukan hal remeh tentang, manusia, mulai sekarang sebut saya Allah. Sudah Allah mengatakan di surat Toha 14, Innani anallah, akulah Allah. Seperti itu kan. Semua banyak. Akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Sudah cukup itu. Ketika Allah mengatakan innani Allah. Sayalah Allah. Itu tidak perlu dikatakan. Jangan lagi saya sebut Yahweh. Gak perlu Al-Quran seperti itu. Karena Al-Quran diturunkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Gak perlu harus ditulis. Kitab Weda ini salah. Kitab Tripitaka ini salah. Gak perlu. Yang penting ajaran intinya itu yang dibetulkan tanpa menyebutkan secara spesifik seperti yang Kak Mikana inginkan. Terus gara-gara di Al-Quran kakak bilang, dah ada di kitabmu yang mengatakan seperti ini. Terus mau di justice Al-Quran salah. Hanya gara-gara tidak sesuai dengan yang Kak Mikana inginkan. Terus mau di justice Al-Quran cacat. Gak seperti itu Kak. Halo, Kak Mikana, silakan gantian dulu. Ntar saya takut dibilang kepanjangan. Kalau kurang saya jelaskan lagi. Tapi jangan bilang saya kepanjangan. Silakan, Kak. Oke, saudaraku yang terhormat. Dari tadi saudara itu hanya berbicara, ya. Tidak ada pakai data, tapi hanya satu kamu kutip tadi di Taha 14. Justru itulah dia. Kenapa dalam kitab saudara di Taha ayat 9 sampai 14 membahas tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb, disuruh tanggalkan kasutnya karena tanah yang dia pijak itu kudus. Sabar, nah itu, satu menit. Musa tadi satu menit. Musa tadi kan membelah laut karena kuasa Yahweh. Terus misalkan saya bilang nih, Yesua atau Yesus itu membangkitkan orang mati, berbicara ketika bayi, bangkit dari kubur, itu juga kuasa Yahweh, bukan menunjukkan dia Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Itu aja. Jadi bukan Islam itu membahas tentang Musa yang ini memberikan tentang kekuasaan Tuhan yang sanggup memberikan mukjizat atau kekuasaan pada siapapun yang dia inginkan. Gitu. Jadi nggak ada anehnya ada orang bangkit dari kubur, ada orang yang membelah lautan, mau membelah bulan, apapun selama rujukannya itu adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri, nggak ada anehnya. Jangan diklaim orang yang bisa terbang itu karena dia itu Tuhan itu sendiri, bukan. Itu hanya mendapatkan dia kuasa dari Tuhan. Udah. Tadi kan saya bertanya, mana datanya Yahweh sudah berubah namanya jadi Allah? Ternyata nggak ada datanya, ya. Dengar dulu ini, jangan dipotong. Makanya di sini saya memberikan sanggahan, saya punya hak jawab ketika dengan senaknya ya slogan kalian, kita mau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mari kita bahas, mari kita tunjukkan data. Apakah kita mau menyempurnakan atau justru menentang, memutarbalikkan ajaran Torah? Ya, kita tunjukkan datanya. Nabi Mose ketika mendengar suara Tuhan di Gunung Horeb, yaitu yang tertulis di Keluaran 3. Di Keluaran 3 ini penulisnya Nabi Mose itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Beliau berjumpa dengan Elohim di Gunung Horeb dalam rupa api di semak duri. Ketika Nabi Musa bertanya siapa namanya, yaitu di Keluaran 3 ayat 13. Lalu Elohim menjawab, yang ada dan yang ada. Akulah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, ya. Lalu di ayat 15, dan berfirmanlah Elohim lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Nih, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Di sini jelas Yahweh berfirman namanya untuk selama-lamanya. Nggak pernah berubah jadi ilah bangsa Arab. Ini untuk selama-lamanya, bos. Bukan hanya di zaman Nabi Musa. Ya, untuk selama-lamanya. Ya, leolam. Ya. Ini apakah kamu mau merubah kitab Taurat ini? Ayatnya apa, Kak? Nama ayatnya apa? Keluaran 13. Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Itu tulisannya siapa? Nabi Mose. Siapa? Nabi Musa. Mana anunya? Yang memang betul itu yang menulis Nabi Musa, mana datanya? Kok mana yang menulis Taurat itu Nabi Musa?
Ya, ini lagi. Janganlah kamu mengikuti. Sebentar diam dulu. Ini saya mau ini. Kamu tadi ngomong gak saya potong-potong. Sekarang giliran saya potong-potong. Kak Mikana pengen kitab Kak Mikana harus sesuai dengan pembicara berpikirnya Kak Mikana. Saya akan balik. Kamu ngerti nggak sih kalau kitab sucimu itu, ya dengar dulu, kalau kitabmu itu bukan menyempurnakan, kitabmu itu bukan menyempurnakan kitab Taurat, Zabur dan Injil, tapi menentang, ya, memutarbalikkan ajaran Taurat, Zabur dan Injil. Paham kamu? Jadi kalau sloganmu, kita mau menyempurnakan Taurat, Zabur dan Injil, ternyata berdasarkan data dan bukti dalam kitab Taurat dan Zabur dan Injil bukan menyempurnakan tapi memutarbalikkan ajaran Taurat, Zabur dan Injil. Itu faktanya. Kenapa? Di dalam kitabmu, Nabi Musa jadi berjumpa sama ilah bangsa Arab. Padahal Nabi Musa menuliskan firman Tuhan, gak boleh menyembah ilah bangsa Arab. Karena apa? Semua ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini tidak boleh itu disembah dan diikuti. Yaitu Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Silakan baca, cek semua saudaraku kalau perlu dalam bahasa Ibrani. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Jelas-jelas Nabi Musa menuliskan firman Tuhan di sini, ya. Kalau ada nabi, pemimpi, mau guru mengajak kamu untuk menyembah, mengikuti semua ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, mau yang dekat maupun yang jauh, mau leluhurmu ataupun nenek moyangmu tidak mengenalnya, lalu mengajak kalian, apa kata firman Tuhan? Jangan pernah dengarkan dia, jangan ikuti, sebaliknya bumbun dia. Itu firman Yahweh yang ditulis Nabi Musa. Bagaimana mungkin Nabi Musa jadi sembah ilah bangsa Arab? Bukankah itu slander Nabi Musa? Makanya kitamu bukan menyempurnakan, tapi menentang ajaran Taurat, Zabur dan Injil yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul. Kamu tidak berbicara pakai data, makanya saya minta tunjukkan datanya. Di mana Yahweh berfirman namanya akan berubah jadi ilah bangsa Arab. Padahal Yahweh berulang kali melarang tidak boleh sembah nama itu. Nah, kenapa dia terdiam ini? Kamu tadi bahas-bahas penyaliban. Penyaliban nanti lagi datanya. Itu tidak bisa dibantah dengan apapun. Karena apa? Sesuai dengan fakta sejarah. Jadi jangan kamu sembarangan bicara, jangan slogan kalian aja. Senanya aja kalian bilang bahwa kita mau menyempurnakan Taurat, Zabur dan Injil. Kami juga dong punya hak jawab. Berdasarkan data, apa yang ditulis di dalam Taurat, Zabur dan Injil, hukum yang terutama, kamu tahu nggak? Matius 22 ayat 35 sampai 39. Markus 12 ayat 28 sampai 32. Ulangan 6 ayat 4 sampai 15. Hukum yang terutama apa? Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama, dan paling terutama di dalam semua kitab para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan juga namanya itu untuk selama-lamanya. Ya, Zakaria 9:14. Keluaran 3 ayat 15. Namanya Yahweh untuk selama-lamanya. Bukan hanya di zaman Nabi Musa, bukan hanya di zaman Raja Daud, bukan hanya di zaman para rasul, tapi untuk selama-lamanya. Tapi datang kitabmu, malah Nabi Musa di situ menyembah Allah. Bukankah itu sudah memutarbalikkan Taurat, Zabur, dan Injil? Saya punya hak jawab. Jangan senaknya aja kalian bilang kita mau menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika saudara mengatakan, ya sloganmu, kita mau menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah merendahkan kitab suci kami. Kami punya hak jawab. Jangan senaknya saja berkata seperti itu. Seakan-akan kitab suci kami itu rendah, lalu datang kita mau menyempurnakan. No. Berdasarkan data bukan menyempurnakan, tapi menentang semua Taurat, Zabur, dan Injil. Isinya kalian tentang semua. Semua nabi-nabi itu sembah Yahweh yang adalah Yesua sang juru selamat. Hanya nabimu yang memperkenalkan nama Allah. Oke, itu tadi ya, sudah jelas ya. Terus yang ketiga ya. Tadi saudara berkata bahwa nabimu nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nah, sebelumnya itu siapa rupanya yang diturunkan oleh sesembahanmu? Nabi-nabi yang mana? Silakan jawab. Ini pertanyaan terakhir, biar kita ganti sama yang lain. Silakan jawab. Tadi saudara berstatement, nabimu nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nah, sebelumnya itu nabi siapa yang diturunkan? Jawaban, ya, gini. Saya juga nggak perlu mengikuti arah pembicaraan Kak Mikana karena ini lintas iman, gitu. Nggak semua apa yang Kak Mikana harus jelaskan saya jelaskan, sama seperti nggak semua yang Kakak minta harus saya jelaskan. Contohnya begini, kenapa perdebatan ini tidak akan pernah selesai? Jika Kak Mikana menginginkan di dalam kitab saya harus sesuai dengan pola pikir Kak Mikana, maka saya akan menuntut juga kitab Kakak harus sesuai dengan pemikiran saya. Contoh, misalkan nih Kak Mikana bilang, Tuhan saya adalah Elohim, tidak boleh berubah selama-lamanya. Sampai ditunjukkan datanya, selama-lamanya. Kemudian saya ikuti pola pikir Kak Mikana. Di mana keabsahan atau bukti otentik bahwa ayat itu sudah betul, tidak berubah, bukan sebuah revisi, atau tidak lagi berupa kesalahan, dan tapi murni
itu firman dari Tuhan, misalkan saya ikuti kemauan saya, maka nggak akan selesai membahas satu ayat aja, nggak akan selesai. Kak. Saya bilang, misalkan saya minta nih, itu betul Yesus yang mengatakan seperti itu, betul Yesus Hamasiah yang mengatakan seperti itu, mana buktinya? Mana datanya bahwa Yesus mengatakan ini tulisan saya, Injil ini tulisan saya, mana? Itu kalau contoh seandainya saya memaksakan diri, kitab kakak harus sesuai dengan pikiran saya. Saya akan minta bukti. Setiap ayat yang kakak sampaikan, saya tidak mau mengatakan salah. Tapi saya mau menanyakan mana buktinya bahwa itu benar-benar Yesus, benar-benar Yesua yang mengatakan, yang menulis sendiri. Saya nggak percaya Paulus, saya nggak percaya Saul, saya nggak percaya Yohanes siapapun. Sama seperti kakak tidak percaya LAI. Karena apa? Menurut kakak, LAI tidak benar. Sama seperti kata kakak, kitabmu menentang semua kitab yang lain, Taurat, Sabur. Kitabmu menentang itu karena apa? Karena kitab kami dianggap tidak sesuai dengan isi pikiran kakak, jadi dianggap menentang. Walaupun menurut bahasa kami menyempurnakan, tapi menurut kakak itu menentang. Sama ketika seperti ini kita sederhanakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi orang yang mempunyai manfaat terhadap kebijakan itu dianggap sebuah kebijaksanaan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki manfaat terhadap kebijakan pemerintah itu dianggap penentang. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan saya. Makanya kakak Mikana, kitabmu itu menentang Taurat, menentang Injil, menentang Zabur. Karena apa? Isi kitab kami itu tidak sesuai dengan pola pikir kakak. Gitu. Kalau kami Islam, kita malah mensucikan Injil, bahkan dibilang tidak sempurna imanmu sampai kamu itu juga mengimani Injil, mengimani Isa. Kita malah dituntut untuk mengimani Injil, gitu kan? Jangan dikatakan. Udah, biar saya sanggah. Itu menentang Taurat. Mohon maaf. Siap. Saudaraku, dengar baik-baik. Penulis kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu bukan Yesus Hamasiah, tapi nabi-nabinya, utusan-utusannya semua. Karena Tuhan Yesus Hamasiah berfirman di Matius 24 ayat 33. Dengar dulu, jangan dipotong dulu, jadi bingung saya. Jangan dipotong dulu, saudaraku. Matius 23 ayat 34. Adonai Yesus Hamasiah berfirman, aku mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Bahwa Yesus Hamasiah yang mengutus semua nabi-nabi termasuk Nabi Musa, Abraham, Zakaria, Yunus dan lain sebagainya. Karena apa? Yesus itu Yahweh, saudaraku. Itu yang nulis. Nah, begini, bentar dulu, dengar. Siapa? Yang menulis seperti itu siapa? Dengar dulu. Bukan menurut saya, kitabmu itu menentang kitab suci Taurat, Zabur dan Injil, tapi berdasarkan data. Karena di dalam Taurat, Zabur dan Injil, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Nah, sementara dalam kitabmu apa? Siapa yang disembah? Apakah Yahweh? Kan tidak. Kan yang disembah oleh kalian kan ya Allah. Allah itu Esa. Makanya kan disimpulkan berdasarkan data, kitabmu bukan menyempurnakan tapi menentang ajaran Taurat, Zabur dan Injil, yaitu hukum yang terutama. Dan Yahweh Elohim melarang tidak boleh menyembah mengikuti ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Siapa yang menulis? Ulangan 29 ayat 10 sampai 20. Itu Nabi Musa yang nulis itu. Nabi Musa, dengar dulu. Enggak, dengar dulu, belum selesai. Dengar dulu. Ya. Bahkan nabi-nabi lain pun, rasul-rasul yang lain mengkonfirmasi. Mereka mengikuti apa yang ditulis Nabi Musa. Ya. Rasul Kefa, kalau mengutip daftar Elohim, apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Torah, bukan menentang, bukan memutarbalikkan. Seperti Rasul Kefa ketika mengutip di Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23. Dia mengutip berdasarkan apa yang tertulis, bahwa Yahweh yang diberitakan. Lah, kita mau membahas kitab Taurat, tapi ya membahas Nabi Musa yang berjumpa sama Tuhan, tapi diputar jadi ilah bangsa Arab yang berfirman kepada beliau. Padahal Nabi Musa itu sejarahnya, kamu tahu nggak? Semua nabi-nabi, ya setelah Nabi Musa, semua rasul-rasul setelah Nabi Musa, semua mengikuti ajaran Nabi Musa. Nggak ada yang bertentangan. Mereka semua sama-sama menyembah Yahweh. Lah, Nabi Musa sendiri yang lain jadi menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Sementara nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel tidak pernah menyembah Allah. Kan dari situ saja sudah terbukti kalau kitab sucimu itu bukan menyempurnakan, tapi menentang
ajaran para nabi yang ditulis di dalam kitab suci, di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu berdasarkan data, saudaraku. Saya sudah tunjukkan lagi dalil-dalilnya tadi. Bahkan sejarah Nabi Musa ya jadi berubah di dalam kitabmu. Nabi Musa itu berjumpa sama Yahweh di Gunung Horeb. Lah di dalam kitabmu Taha 9-14 kok jadi jumpa sama ilah bangsa Arab? Ya, kalau kata itu Ronald tamat sudah riwayatmu, saudaraku. Belajar lagi sungguh-sungguh ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Belajar lagi, karena sudah berat kulihat nih pemikiranmu, saudara. Belajar lagi sungguh-sungguh ya. Terima kasih diskusinya. Terima kasih. Ya, selamat malam, Bang. Apa nih, Bang Ya. Goto? Oke. Oke, malam nih karena ini saya Ya, selamat malam. sore lewat ngeliat beranda ini. Temamu ini tampaknya bagus ya. Ya, silakan. Yahweh Yosua dengan VS Allah. Enggak, tapi kalau majang tema host kan harus ada dasar itu. Coba apa dasarnya sehingga Anda memajang tema Yahweh Yosua VS Allah? Kan VS itu kan kita tahu bersama bahwa Anda membedakan ya seolah-olah antara Yahweh Yosua dengan Allah itu adalah satu entitas yang berbeda. Coba jelaskan dulu. Jelaskan dulu apa dasarnya Anda memajang tema ini. Silakan. Ya, terima kasih Abang. Apa nih, Abang Goto? Namanya siapa? Abang Goto ya? Goto. Jelaskan dulu, coba jelaskan. Iya. Oke, baik. Nah, coba. Memang itulah tujuan saya, bahwa memang Yahweh Yeshua itu adalah entitas yang berbeda dengan Allah. Sebab, kenapa Bang? Mayoritas Kristen di Indonesia itu sembah Allah. Mereka pikir Allah itu sama dengan sesembahan bangsa Israel, itu para nabi. Tidak. Karena saya dulu pernah korban terjemahan LAI ini, Bang. Ya, jadi di sini saya memberikan edukasi melalui tanya jawab agar banyak orang tercerahkan. Sebab dulu saya mempunyai pikiran yang sama juga dengan orang Kristen saat ini. Dulu saya pikir Allah di dalam terjemahan LAI itu berbeda dengan Allah di dalam kitabnya orang Islam. Ternyata sama. Itu hanya pelafalan. Jadi kalau ada orang Kristen memanggilnya Allah, terus orang Arab Allah, orang Islam ada yang manggil Allah, itu podoai, merujuk kepada oknum yang sama. Nah, supaya orang Kristen tahu ini, sehingga yakin dengan nama Tuhannya, yaitu Yahweh Yeshua. Karena di terjemahan ini, bentar dulu ya, kok jauh kali ini kutaruh ya, bentar dulu. Nah, ini dia. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kan firmannya Yahweh. Tapi Abang, nama Yahweh diumpetin di belakang. Nih, mohon maaf ya, saya tunjukkan ya. Iya, saya paham. Ah. Saya paham itu. Atau gini, orang-orang Kristen ya yang punya terjemahan Alkitab LAI, lihat di kamus belakang, Tuhan huruf besar itu ya, huruf kapital semua, salinan dari nama sesembahan Israel, yaitu Yahweh. Nah, kalau di sini kan masih menggunakan masih menggunakan ilah bangsa Arab kan. Nah, nama Yahweh itu diumpetin di kamus belakang. Harusnya tidak boleh seperti itu. Itu firman Yahweh dari Kejadian sampai Wahyu, jangan ditaruh di kamus belakang namanya. Karena itu penghujatan. Ya, Yahweh itu adalah nama diri, tidak boleh diterjemahkan. Tidak boleh diterjemahkan jadi Tuhan huruf kapital dan Allah huruf kapital. Karena Yahweh itu nama diri. Dia yang berfirman, dia yang berkuasa, dia sang pencipta, dia segalanya. Begitu Abang, silakan. Oke, jadi saya kemarin itu nonton salah satu video Rita Wahyu ya. Rita Wahyu berkata begini, kalau ada orang Kristen menghujat Allahnya orang Islam, itu berarti dia menghujat Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi poin yang saya dapat dari pernyataan beliau, bahwa beliau berkata Allahnya orang Islam itu sama dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi saya akan skip itu karena saya lihat satu tahun ini saya sering juga lihat ya edukasinya Mbak Mikana, katakan bahwa Yosua Mesias sama dengan Yahweh. Kan begitu, poinnya di situ kan. Nah, kalau kita merujuk transliterasi ya, kalau Mbak Mikana belajar transliterasi itu adalah penyalinan atau penggantian bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa melupakan lafaz aslinya. Itu namanya transliterasi ya. Nah, sementara kalau kita belajar bahasa Abraham itu kan dulu menggunakan bahasa Akadia. Nah, Abraham menyebut Tuhannya dengan nama Iluh ya. Nah, transliterasinya pindah ke bahasa Ibrani menjadi Eloah. Masuk transliterasinya pindah ke Aramaik menjadi Alaha. Masuk bahasa Nabatin menjadi Nabatin ini adalah bahasa akar bahasa Arab modern menjadi Al-Ilah, lalu menjadi Allah ke bahasa Arab modern yang nanti digunakan di abad-abad itu ya.
begitu Islam turun. Makanya Pelita Wahyu katakan kalau ada orang Kristen menghina Allahnya orang Islam, berarti dia menghina Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena satu transliterasi. Saya akan skip itu. Kita akan debat di sini Mbak Mikana, karena Mbak Mikana menyamakan Yosua Mesia dengan Yahweh. Sementara Yosua Mesia itu hanya Yosua Mesia hanya seorang manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kan begitu ya. Nah, dalam Mazmur 28 ayat 8 kalau Mikana buka di situ kan bunyinya begini ya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Salah satu orang yang diurapi oleh Tuhan Israel adalah Yosua Mesia. Yosua Mesia kan artinya Tuhan menyelamatkan orang yang diurapi. Yosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Mesia artinya orang yang diurapi. Jadi kalau disambungkan Yosua Mesia berarti Tuhan menyelamatkan orang yang diurapi. Kan begitu. Nah, sama dengan Mazmur 28 ayat 8. Dan dengan demikian ya, bahwa nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, khususnya di Matius 1 ayat 23 dan Markus 2 ayat 30. Kan begitu Bunda Mikana ya. Nah, sekarang ya, yang saya tentang pemikiran Bunda Mikana, bahwa Bunda Mikana mengatakan Yosua Mesia yang adalah orang yang diurapi, seperti yang dinubuatkan dalam Mazmur 28 ayat 8, itu adalah Yahweh itu sendiri. Padahal Yahweh yang mengurapi Yosua Mesia. Bukan Yosua Mesia, adalah Yahweh itu sendiri. Nah, ini yang perlu diluruskan Bunda Mikana, karena begitu banyak ayat dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa Yosua Mesia beda dengan Yahweh. Karena Yosua Mesia turun ke dunia, sedangkan Yahweh tidak bisa turun ke dunia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan apa di situ? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan yang menyatakannya, kan begitu. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyatakan Tuhannya tidak bisa dilihat. Dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi itulah yang Yesus katakan, bahwa saya menyatakan karena Tuhan saya tidak bisa dilihat, Tuhan saya tidak bisa turun ke bumi, saya menyatakannya bahwa Tuhan saya memang tidak bisa dilihat. Maaf, masih panjang lagi nih, supaya jangan melebar topiknya dulu. Satu-satu dulu dikelirkan, Bang. Ya, oke. Itu yang kita bahas itu, Mikana. Kenapa Anda menyamakan Yosua Mesia dengan Yahweh? Sementara dalam Mazmur 28 ayat 8 jelas dikatakan bahwa Yahweh lah yang mengurapi Yosua Mesia. Berarti entitasnya beda, tidak sama. Nah, silakan Mikana, silakan. Sebelum saya jawab itu, kita luruskan dulu mengenai transliterasi dan translate ya. Iman saya tidak merujuk kepada Rita Wahyu. Walaupun memang awal-awal saya memberitakan Injil, saya sering mengambil referensi dari tulisan-tulisan Rita Wahyu. Ya, awal-awal memberitakan Injil itu tahun 2022. Waktu masih menyembah sesembahan ilah bangsa Arab dan nama Helenisasi. Tapi setelah dari tahun ke tahun, Tuhan memberikan saya hikmat dan bimbingan. Iman kita ternyata bukan merujuk kepada manusia, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang telah tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya selalu berpatokan kepada firman Tuhan, Abang. Di mana Bapa Yahweh sudah menegaskan, tidak boleh menambahi dan mengurangi firman-firmannya. Tidak boleh menambah dan mengurangi nubuatan-nubuatan dalam kitab suci. Siapa yang menambah dan mengurangi akan kena malapetaka dan namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Yaitu di Ulangan 4 ayat 2 dan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Jadi sekali lagi mohon maaf, kalau Rita Wahyu mengatakan sesembahannya Abraham sama dengan sesembahannya agama Islam, itu adalah hanya asumsi, tidak berdasarkan data, karena di dalam kitab Torah, Abraham itu menyembah Yahweh yang adalah Yesua. Abraham tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, yang sudah dijelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dulu ya, yang pertama. Bentar, sabar, jangan dipotong dulu. Tadi Abang sudah panjang lebar ngomong. Yang kedua, transliterasi dengan translate itu berbeda. Translate itu dari kata bahasa Inggris yang artinya menerjemahkan atau mengalih bahasakan. Sedangkan transliterasi adalah proses menyalin teks dengan cara mengganti huruf dari satu abjad ke abjad lain dengan mempertahankan lafal aslinya. Itulah transliterasi. Kalau transliterasi itu ya proses menyalin teks dari huruf mengganti ke abjad yang lain, tetapi harus tetap mempertahankan pelafalan aslinya. Contoh ya, nama Yesua itu dalam bahasa Ibrani artinya keselamatan. Yesua itu menjadi nama diri ketika dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Yesua terdiri dari huruf Yod, Sin, Waw, Ayin. Kalau kita dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf Y, E, S, H, U, A.
Ketika ditransliterasi ke bahasa Yunani, maka transliterasi yang benar yaitu adalah ya huruf yod. Pengganti di dalam huruf Yunani adalah iye. Karena di dalam huruf Yunani tidak ada huruf y atau yod. Makanya ditransliterasi iye. Nah, huruf s ada di dalam huruf Yunani yaitu sigma. Huruf u ada di dalam huruf Yunani yaitu upsilon. Huruf a ada di dalam huruf Yunani yaitu alpha. Makanya seharusnya di belakang namanya bukan saus tetapi sua. Itulah transliterasi, tetap mempertahankan pelafalan aslinya. Ya, sampai di sini mengerti semua saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Masiah, mengerti ya, pasti mengerti. Nah, sedangkan translate adalah menerjemahkan atau mengalih bahasakan. Contoh, ahava itu dalam bahasa Ibrani itu bahasa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah cinta. Oh, haleluya. Itulah translate. Mengalih bahasakan, menerjemahkan. Ahava dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia adalah cinta. Jadi sudah paham ya? Makanya dalam bahasa Yunani pun nama Yesua harus tetap Yesua bukan Yesus. Karena kalau diganti menjadi Yesus, itu bukan lagi transliterasi tapi mengubah nama. Karena ya saya sepakat dengan Anda bahwa Yesus itu nama Helenistik. Memang itu sejarahnya seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami bersama, Bible Anda itu ya adalah Bible yang baru ada di abad keempat dengan Kodeks Tertua Vatikanus dan Sinaiticus berbahasa Yunani. Yang saya pertanyakan kepada Anda, Bible asli Anda, teks originalnya Yunani Koine, ya baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu Tuhannya bernama Theos. Sementara Theos dari transliterasi maupun translate itu tidak ada hubungannya dengan Yahweh, bahkan ya Yosua Mesia. Dari kata Eloah, Elohim, tidak ada nyambungnya baik secara translate maupun transliterasi ke kata Theos. Nah, Bible yang Anda pegang sekarang ini masternya dari abad keempat. Teks Vulgata ditulis oleh Eusebius lalu disempurnakan oleh Santo Jerome. Kan begitu. Atas perintah Paus Damasus I. Pertanyaannya begini, ya. Jutaan umat Kristen di dunia mengimani Tuhan yang awalnya dari Theos. Kan begitu, bukan yang awalnya dari Elohim. Karena Bible kalian itu teks tertuanya bahasa Yunani. Kan begitu. Sekarang begini, karena Anda kan menggunakan Bible ya. Anda tetap menggunakan Bible besutan dari abad keempat. Betul enggak, Mikana? Kau kan pakai Bible itu kan sampai sekarang. Betul enggak? Anda memakai kan? Bible dari situ. Kitab apa? Kitab yang masternya dari abad keempat, yang Kodeks Tertuanya Vatikanus, kan seluruh umat Kristen dunia menggunakannya termasuk Anda. Teks original itu Theos. Yang saya mau tanyakan ya, apakah Anda masih meyakini Theos yang tercatat di kitab teks aslinya atau tidak? Itu kitab Anda loh. Teks tertuanya bahasa Yunani Koine. Coba Anda meyakini enggak? Teks asli itu Tuhannya Theos, meyakini tidak? Silakan. Udah, berikan saya waktu untuk menjawab saudaraku. Ya, tolong di-mute dulu ya, karena agak berisik di situ. Saudaraku yang terhormat, saya itu percaya kepada firman Tuhan. Memang ada banyak manuskrip kitab suci kami ini, itu saya akui. Kitab suci tertua itu ada tersimpan di dalam Museum Israel yang ditemukan di Laut Qumran, ya gulungan Laut Mati, di mana itu adalah berbahasa huruf Ibrani kuno. Sehingga sebanyak apapun versi terjemahan di dunia ini, makna dan inti pesan ilahi yang terkandung di dalamnya selalu sama. Mau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Belanda, ya, makna dan inti pesan ilahi selalu sama. Dan kita bisa cocokkan isi kitab suci kami ini, yang terjemahan ini dalam bahasa Indonesia, ya. Ini ada terjemahan LAI, ada terjemahan YLT4. Makanya YLT4 sama LAI ini, walaupun berbeda nama di sini menggunakan nama asli, nama yang benar, di sini menggunakan nama ilah bangsa Arab, makna dan inti pesan ilahi itu sama. Kenapa? Bisa kita cocokkan ke manuskrip atau naskah-naskah kuno yang tersimpan di Museum Israel. Nah, begini saudaraku, Septuaginta itu diterjemahkan, ya, pertama sekali ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu nama diri dari Yod-Heh-Vaveh tidak diganti, tetap Yod-Heh-Vaveh. Tapi Septuaginta itu sudah berapa kali melakukan revisi, ya, mereka melakukan terjemahan, ya, Septuaginta pertama, kedua, ketiga, sama seperti LAI, ada TB1, ada TB2. Nah, di Septuaginta berikutnya, barulah nama Yod-Heh-Vaveh diganti menjadi Kurios. Ya, Elohim diganti jadi Theos. Padahal sebelumnya itu tetap Yod-Heh-Vaveh Elohim. Nah, sehingga saudaraku,
saya sangat percaya apa yang dinubuatkan oleh Abba Yahweh di Yeremia 23:27 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala. Siapa itu? Para penerjemah. Ya. Tetapi Yahweh juga berjanji, sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah lenyap, yaitu di Matius 24 ayat 35. Makanya firman-firman-Nya, pesan ilahi itu dari Kejadian sampai Wahyu, dalam versi terjemahan apapun, makna dan intinya selalu sama, ya. Nah, memang saya akui, manuskrip tertua bahasa Yunani adalah PB adalah bahasa Yunani, ya. Manuskrip tertua PB adalah bahasa Yunani di abad ketiga atau abad keempat. Tapi kami diberi hikmat. Yang mana yang boleh diterjemahkan? Propernenta boleh diterjemahkan, ditransliterasi boleh, tapi diterjemahkan nggak boleh. Makanya kami tetap merujuk kepada nama yang sama, Yahweh Yeshua. Kalau itu tidak boleh diterjemahkan diganti. Berarti Anda menyalahkan terjemahan Theos di kitab asli, betul nggak? Bukan menyalahkan, tapi kami memahami. Kami bisa memahami Theos ini kan diterjemahkan dari Elohim, makanya di tempat Elohim Yotevave Yeshua nggak diganti, nggak diterjemahkan. Itulah terjemahan yang benar. Ya berarti Anda tetap meyakini atau tidak meyakini? Anda terima tidak? Saya sangat percaya firman-firman Yahweh yang dalam manuskrip Yunani dan bahasa Ibrani itu. Oh begitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih karena Ya. Di Google Cambran ya, naskah Matthew Dead Sea Scroll yang sekarang disimpan di Univ Hebrew ya dengan nama Sharon the Book, itu kan ditemukan dalam 4 bahasa, Ibrani, Aramaik, Nabatin ya, Nabatin ini akar bahasa Arab dengan Yunani. Nah, sementara dari 981 naskah, memang di situ tercatat nama Eloah dan Elohim. Betul sekali. Pertanyaannya, ya beberapa naskah Laut Mati, terutama naskah 773 sampai 709, itu membedakan antara Eloah dengan Yosua Mesia. Yosua Mesia dikatakan hanya seorang utusan yang berasal dari faksi Eseni. Makanya, Barbara Tering dalam bukunya Jesus and the Riddle of the Scroll menyatakan Yesus berdiri di faksi Eseni. Dan dia tidak disebut Yahweh, tapi disebut utusan pada masa itu. Nah, kita skip itu. Yang saya mau tanya, sebenarnya, ya, teologi apa yang Anda anut sehingga Anda mengatakan Yosua Mesia itu adalah Elohim? Padahal dalam Bible Anda sendiri bertabur ayat bahwa Yosua Mesia bukan Elohim. Ya, Yohanes 5 ayat 26. Jelas sekali di situ. Anda bisa baca di situ. Markus 12 ayat 29, Matius 11 ayat 25. Banyak sekali. Yang saya pertanyakan ini, kalau Anda samakan Yesus, kita pakai nama Yesus saja ya, Yesus dengan Bapa, Yosua Mesia. No. Di sini sudah panggil nama yang asli. Kan tadi saya sudah kasih tahu hikmat yang diberikan Elohim kepada kami. Namanya itu tidak diterjemahkan. Walaupun dalam manuskrip tertua PB itu bahasa Yunani, kami diberi hikmat. Kalau nama diri tak boleh diterjemahkan. Tapi kalau firman-firmannya selalu sama. Makna dan intinya selalu sama. Jadi, tolong ya. Hargai host. Jadi Yosua Mesia dan Elohim, menurut Bible Anda sendiri itu dua entitas yang berbeda. Kalau Anda menyamakan antara Yosua Mesia dengan Elohim, berarti ketika Yosua Mesia tersalib, berarti Elohim juga tersalib. Kan poinnya di situ. Sementara yang saya sebutkan tadi ya, Mazmur 28 ayat yang ke-8 sudah jelas bahwa bahwa Elohim pelindung Yosua, bukan satu tubuh. Oke, gini aja Bang. Mohon maaf, daripada banyak narasi-narasi tanpa data, memang betul. Sabar. Di dalam kitab suci ini saya sudah baca Bang, dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah saya temukan berkata Yeshua HaMashiach bukan Elohim. Tapi sangat banyak data saya baca ya, Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa Abi Yeshua HaMashiach. Yaitu di 2 Korintus 11. Sebentar dulu. Sabar dulu Bang. Bolehkah saya bicara? Oke, silakan. Karena gini, kan saya sudah baca kitab suci ini. Yang mengatakan Yeshua HaMashiach sama dengan Yahweh bukan saya, Bang. Tapi firman Tuhan, dan saya percaya, lalu saya sebarkan. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu, sebentar, sabar, supaya jangan tegang-tegang. Oke, kalau kita mau kasih 1-2 data, nanti kita bedah data itu. Apakah narasi itu cocok dengan budaya Yahudi? Silakan. Oh, mohon maaf. Saya tidak mengikuti perintah manusia, saya mengikuti perintah Elohim. Ya. Ya, coba 1-2 data Anda, coba. Ya. Memang betul, Yeshua HaMashiach itu, di konteks yang lain, Yeshua HaMashiach berfirman, aku diutus oleh Bapa. Tapi di ayat yang lain juga Yeshua HaMashiach berfirman, di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, kamu berani lagi membantah firman Tuhan ini? Kalau saya nggak berani. Saya percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa. Di situ Yohanes 8 ayat 24 kan jelas ya. Kalau engkau tidak percaya akulah dia. Kata aku lihat dia di situ, Anda lihat itu huruf apa di situ? Dianya itu huruf apa? Kan begitu. Ya. LAI menerjemahkan itu dengan jelas.
Dalam Apa yang Yohanes 5 jelas? ayat 26, tahan dulu Mika. Nah, Yohanes 5 ayat 26. Nah, di 1 Yohanes 8 dulu, jangan kemana-mana. Yohanes 8 ayat 24, di situ Yesus masih berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Yohanes 8 ayat 27, Bapa, kamu akan mati dalam dosa besar. Huruf dia itu huruf besar bukan? Huruf besar. Huruf dia itu coba. Iya, huruf besar. Dia besar semua enggak atau hanya dia yang besar? Coba kita cek ya. Iya, D-nya huruf besar. Iya. Ya, di Iya. terjemahan LAI pun model tempat dia kalau dia merujuk kepada Tuhan semuanya huruf kapital yang D. IA itu huruf kecil. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus berkata akulah dia di situ, akulah Bapa. Berarti sama dengan Yohanes 10 ayat 30. Betul enggak? Aku dan Bapa Iya. adalah satu. Ya, Kan begitu, Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu. Ah, oke. Makanya orang Yahudi berkata sebentar. Ayat 33. Apa di situ kata orang Yahudi? Karena Yesua HaMashiach menjadikan dirinya sebagai Bapa, Elohim. Elohim itu bapaknya orang Israel. Yohanes 8:41 orang Yahudi berkata, Bapa kami adalah satu yaitu Elohim. Makanya ketika Yesua HaMashiach menyatakan diri adalah Elohim, itu menyamakan diri dengan Bapa. Itulah kenapa dia disalib. Ya, tapi di ayat yang lain, ayat yang 4, di situ kan dikatakan juga bahwa Yesus itu berkata bahwa Yesua. dia satu pekerjaan. Ya, Yosua Mesia berkata bahwa pekerjaan Bapaknya itu pula yang dikerjakannya. Berarti kalau kita baca dari ayat 1 hingga terakhir, berarti Yesus berbicara tentang kesamaan pekerjaannya dengan Bapaknya. Kan begitu. Bahkan dalam Yohanes 12 ayat 49 kan dia berkata jelas ya. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan, aku sampaikan. Jadi semua yang diberitakan Yosua Mesia itu dari Yahweh Bapaknya, bukan dia. Dalam Yohanes 5 ayat 26, Bapa mempunyai kehidupan sendiri. Demikian juga diberikan kepada anak manusia kehidupannya sendiri. Jadi berbeda entitas, tidak sama. Karena kalau dia sama berarti waktu Yosua Mesia disalib, Bapa juga ikut tersalib. Kan tidak mungkin. Ketika Yosua Mesia Agamanya abang apa? Agamanya abang apa? Agamamu apa, Bang? Saya tanya agama abang apa? Agama saya Islam toh. Oh, ya udah. Oke. Terima tahan ya. dingin Mikana kata. Oke, tahan ya. Dalam Yohanes 11 ayat 42, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia berkata Yesua begitu. namanya, Bang. Oke, sebelum Yosua Mesia membangkitkan Lazarus, ya, sebelum Yesua, Bang, coba. Yesua. Yesua Mesia, toh. Sebelum Yesua Mesia membangkitkan Lazarus, dia berkata begini, Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku, maka aku melakukannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah Yahweh yang telah mengutus aku. Dia mengaku sama orang banyak situ bahwa Yahweh yang mengutus dia. Dia berkata sama bapaknya. Lalu kalau Yosua Mesia memang adalah Yahweh itu, kenapa dia berkata begitu? Setelah itu ayat 43 dia kata apa? Setelah dia berkata begitu, dia bersuara keras, Lazarus marilah keluar. Dengan demikian dia menyampaikan pesan bahwa dia bukan Yahweh. Berbeda, ada makom, ada tingkatan yang berbeda antara Yahweh dengan Yosua Mesia. Begitu Mika, silakan. Anda mau bantah ayat itu? Oh, saya tidak pernah membantah firman Tuhan. Oke, Bang, karena abang ini kayak merasa paling paham ini ya. Saya tidak masalah paham itu data. Saya tidak masalah itu data dalam Bible Anda sendiri. Iya, Yesua HaMashiach berkata, ya, Bapa yang di dalam aku, dialah yang berkata-kata. Padahal yang berkata-kata itu siapa? Yesua HaMashiach, tapi Yesua HaMashiach berfirman, Bapa yang ada di dalam aku, yang mengutus aku, dialah yang berkata-kata. Lah, sedangkan yang berkata-kata kan di depan mereka siapa? Yesua HaMashiach. Oh, haleluya. Iya betul, dia menyatakan suaranya. Oke, satu lagi, sebentar. Oh, menyatakan. Dia menyatakan suaranya Bapak. Kan sudah bilang dalam ayat 37. Dia bilang kamu tidak bisa Yohanes 14 ayat 10, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah. Ya, yang mengatakan, yang melakukan pekerjaan. Artinya, Bapa itu sendiri yang dilihat orang itu. Jadi Bapak Yesus itu yang orang lihat sebagai Yesua. manusia. Yosua Mesia yang orang lihat sebagai manusia itu Bapa yang mereka lihat. Yesua HaMashiach berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Tunggu, kita kunci poinnya dulu. Ketika manusia pada masa itu ya, pengikut-pengikutnya melihat Yosua Mesia, berarti dia melihat Bapa. Yohanes Apa 14, begitu? ya dengar, ini jawabannya. Betul, Yohanes 14 ayat 7, Yesua HaMashiach berfirman, jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Yesua berkata kepadanya, telah demikian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, kok engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Betul, apa yang dilihat para rasul sudah melihat Bapa. Oke, berarti Oke, ya. ketika Yesus tidur di perahu, tidur Yesua di perahu, namanya.
Ya, ketika Yosua Mesias Gini, tidur di bentar, jangan perahu, kemana-mana dulu, ya. berarti Bapak Bentar, yang bentar. Elia tidur di perahu. Begitu maksudnya? Iya, Bapak yang datang dalam rupa manusia. Gini, kalau Yeshua HaMashiach adalah entitas yang berbeda dengan Yahweh, lalu kenapa orang Farisi menyalibkan dia? Kan bukan Yahweh dia. Kenapa harus Itu fair disalibkan? Anda Loh, kenapa? Tunggu, tahan dulu. Kisah Rasul 2 ayat yang Enggak, coba 23. tunjukkan dulu datanya di dalam kitab suci ini. Kenapa orang Farisi menyalibkan Yeshua HaMashiach padahal Yeshua HaMashiach adalah entitas yang berbeda dengan Yahweh? Menurutmu? Iya, karena berbeda disalibkan. Kalau sama Di mana mana datanya? Loh, kau yang bawa data masa yang saya tampilkan. Oke, Saya ini. Oke, Ya udah. Mohon maaf. Saya langsung tunjukkan data saja, ya. Yohanan 10 ayat 33. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia, menjadikan dirimu sebagai Elohim, menjadikan dirimu sebagai Bapa. Jadi karena Yeshua HaMashiach mengaku adalah Yahweh itu sendiri, makanya dia disalibkan. Ya, seperti itu. Mohon maaf, udah cukup dulu. Banyak belajar lagi, Bang. Kita ganti dulu sama yang lain. Bisa buka mikrofonnya. Jadi Bunda Mikana, ya kalau Bunda Mikana tetap bersikeras menyamakan Yeshua dengan Yahweh, sebenarnya Bunda Mikana itu melanggar banyak ayat-ayat dalam Bible. Karena ayat-ayat dalam Bible menjelaskan dengan jelas bahwa kedua entitas ini berbeda, tidak sama. Ya, bahkan Yesus dalam Wahyu 3 ayat 14 mengaku, ya, tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia dari firman, dari amin. Di situ apa dikatakan? Permulaan dari ciptaan Allah. Yesus mengaku kepada Yohanes. Aduh, stop. Nggak ada Allah di situ. Nggak ada orang Israel sembah Allah. Yang nggak pernah Tuhan Yesus HaMashiach suruh sembah Allah. Ya, Yahweh lah. Mohon maaf, Bang. Aku cukup satu ayat saja, ya. Tuhan Yesus HaMashiach sudah jelas berfirman, Yohanan 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Terus juga ya, di Yohanan 8 ayat 58. Yeshua HaMashiach berfirman, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, akulah yang ada. Yaitu Keluaran 3 ayat 14. Wow, haleluya ya. Terima kasih Bang ya. Tuhan Yesus HaMashiach memberikan abang pencerahan. Sampai jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, kita tutup ya. Kita sudahi saja Mikana ya. Terima kasih. Yang dengan demikian saya sepakat dengan Anda bahwa Yesus adalah nama Helenistik. Yeshua HaMashiach. Oh iya, terima kasih. Yesus adalah nama Helenistik. Oke, betul, kita terima kasih saja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak di bawah. Oke, bantu follow host dengan akun saya. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Ya, mohon izin saya turunkan. Ya. Oke.